Ibu bapak dan saudara-saudara yang dicintai Tuhan, salah satu kekhasan hidup manusia adalah rasa ingin tahu. Kita tuh ingin tahu dalam banyak hal. Ketika kita ingin tahu, kita biasanya mencari, bertanya, membaca, kadang klarifikasi. Kita ingin memenuhi rasa ingin tahu kita. Kadang-kadang rasa ingin tahu itu juga negatif karena kita terlalu ingin tahu hal-hal yang tidak menjadi sebetulnya urusan kita, misalnya rumah tangga orang lain dan sebagainya. Tapi ada rasa ingin tahu yang sangat baik, dan rasa ingin tahu yang sangat baik itu ditampilkan dalam bacaan Injil hari ini, yaitu kisah mengenai Sakeus. Sakeus dikatakan dalam bagian awal kitab suci, dia ingin tahu seperti apakah Yesus itu. Karena ia ingin tahu, ia tidak hanya bertanya, tidak membaca, tidak klarifikasi, ia melakukan lebih daripada itu. Kita lihat dalam bacaan Injil, kalau kita bayangkan, pertama-tama ia mencoba melihat Yesus seperti apa, dia melompat-lompat, tapi ia tidak bisa karena dikatakan badannya pendek. Maka pertama-tama ia melompat-lompat. Yang kedua dikatakan ia berlari, mendahului orang banyak, dan akhirnya ia naik pohon ara, untuk melihat secara lebih jelas siapakah Yesus itu. Nah, saudara-saudara yang dicintai Tuhan, upaya Sakeus adalah contoh yang baik dari orang yang mencari Tuhan. Kita bisa belajar dari Sakeus bahwa kita diajak untuk terus-menerus mencari Tuhan. Tapi terus-menerus mencari Tuhan itu ada hambatan-hambatannya. Sakeus punya dua hambatan. Yang pertama-tama adalah hambatan fisik. Badannya pendek, itu secara literal dalam situasi saat itu yang dikatakan kitab suci. Tapi ia juga punya hambatan lain, yaitu hambatan sosial. Karena orang lain berupaya menutupi pandangan Sakeus kepada Yesus. Orang lain menutup Sakeus dengan pundaknya. Karena Sakeus adalah kepala pemungut cukai, yang pada zaman itu adalah pekerjaan yang tidak terpuji. Maka dia punya hambatan personal sekaligus hambatan sosial. Tapi Bapak dan saudara-saudara yang dicintai Tuhan, Sakeus tidak menyerah. Mengatasi hambatan-hambatan personal dan hambatan sosial menuju pohon ara untuk melihat Yesus dengan lebih jelas. Relevansinya jelas untuk kita semua. Pertama-tama kita juga punya hambatan-hambatan untuk berjumpa dengan Tuhan. Hambatan fisik sudah sangat jelas. Rasa kantuk, rasa malas itu hambatan fisik kita. Kita mau rosario, dan kebetulan ini Oktober bulan rosario. Kita mau rosario malam-malam. Baru aku percaya tiba-tiba udah jam 6 pagi, ngantuk. Itu hambatan fisik. Tapi juga ada hambatan lain, yaitu hambatan sosial. Ketika kita mau yang namanya lebih dekat dengan Tuhan, orang akan menutupi. Orang akan mengatakan kita mungkin munafik, nggak ada kerjaan dan lain sebagainya. Dan Sakeus mengatasi itu semua dengan menuju pohon ara. Pohon ara ini punya arti simbolis yang cukup kuat dalam konteks Israel pada zaman itu. Pohon ara adalah pohon yang cukup besar, kokoh, kuat, dan pohon ara ini melambangkan yang namanya kebaruan, renewal, pembaruan, dan juga regenerasi. Ia melambangkan secara simbolis hidup baru. Maka Sakeus mengatasi hambatan fisik dan mengatasi hambatan sosial. Ia bertumpu pada sesuatu yang membuat dia lebih jelas melihat Yesus. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dicintai Tuhan, pelajaran pertama yang kita ambil dari teks kitab suci hari ini simple. Kita diajak untuk mengatasi hambatan-hambatan fisik, hambatan sosial, dan bertumpu pada pohon ara kita masing-masing. Apapun itu, komunitas, pekerjaan, teman-teman yang membuat kita bisa lebih dekat dengan Tuhan. Ada yang mendorong dan ada yang menghalangi. Semoga kita juga memilih yang mendorong kita, yang membantu kita berjumpa dengan Tuhan. Poin yang kedua yang bisa kita pelajari ataupun kita renungkan dari bacaan Injil hari ini adalah sabda Yesus. Saya terpesona ketika membayangkan Yesus langsung menyapa Sakeus. Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ini tidak ada angin, tidak ada hujan. Yesus menyapa banyak orang mungkin, tapi dia menyapa Sakeus secara khusus. Dan ini buat saya panggilan yang luar biasa.
Dan saya membayangkan Yesus juga ngomong hal yang sama, berbicara hal yang sama kepada kita masing-masing. Segeralah turun, aku harus menumpang di rumahmu. Ibu bapak dan saudara-saudara dicintai Tuhan, Sakeus dalam bahasa Ibrani artinya adalah murni, bersih. Tapi tidak itu yang muncul dalam pribadi Sakeus pada zaman itu. Ia kepala pemungut cukai, ia memperkaya dirinya sendiri dengan pekerjaannya, dan pekerjaannya bukan pekerjaan yang halal ataupun pekerjaan yang bersih. Sakeus adalah orang kaya. Maka kata turun, ajakan Yesus untuk turun pada hari ini bisa diartikan secara harafiah, tapi juga bisa diartikan secara simbolis. Yesus mengatakan kepada Sakeus, turun kamu dari pohon itu, sehingga kita berada di level yang sama. Kalau kamu nggak turun, saya nggak bisa menjumpai kamu. Kita tidak berada di dataran yang sama. Itu arti harafiahnya, karena Sakeus di atas pohon. Tapi arti simbolisnya apa? Sakeus, tinggalkan yang kamu punya, tinggalkan harta posisi kamu, tempat kamu yang tinggi secara ekonomi untuk bisa menjumpai saya. Undangan Tuhan Yesus kepada Sakeus adalah undangan kepada kita, supaya kita tidak melulu mengejar yang di atas dan tinggi, lupa untuk turun dan melihat ke bawah orang-orang yang ada di sekitar kita. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dicintai Tuhan, secara manusiawi gerakan kita adalah gerakan naik. Kita mau naik terus, naik kelas, naik tingkat, naik jabatan, naik gaji, naik apapun. Nggak ada di antara kita yang pengen turun secara manusiawi. Nggak ada di antara kita yang mengatakan kepada pimpinan kita, Pak, Bu, gaji saya udah cukup tinggi, bulan depan tolong diturunkan. Nggak ada, saya jamin gitu ya. Karena kita senang naik. Hanya ada satu peristiwa, sedikit joke, yang kita itu ingin turun, yaitu pelayanan di gereja Katolik. Kalau kita sudah selesai melayani sebagai ketua lingkungan, biasanya kita turun, kita senang gitu. Tapi kita ini manusiawi, ingin naik. Nah, Tuhan Yesus mengajak kita untuk turun, sehingga kita berada di dalam level yang sama dengan Dia. Lihatlah, Tuhan tidak hanya dijumpai pada pencapaian prestasi kita. Tuhan tidak hanya dijumpai pada aktualisasi diri maupun apa yang bisa kita raih dan kita dirangkul di masa mendatang di atas, tapi Tuhan dijumpai pada mereka yang ada di bawah kita. Yesus dalam lain kesempatan mengatakan, apapun yang kamu lakukan kepada semua saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Maka panggilan Yesus kepada Sakeus adalah panggilan kepada kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, yuk turun, berjumpa dengan saya. Dan ketika perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang terjadi, hidup Sakeus diubah. Yang mengatakan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada yang kuperas akan kukembalikan 4 kali lipat. Ini ajakan, nggak usah diikuti secara harafiah gitu ya. Tapi yang pasti hidup Sakeus diubah. Perjumpaan Tuhan Yesus mengubah hidup Sakeus. Semoga perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus setiap hari, setiap saat, bukan hanya setiap minggu dalam perayaan Ekaristi, mengubah hati kita. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dicintai Tuhan, sabda Yesus kepada Sakeus juga diungkapkan kepada kita. Ibu bapak, silakan masukkan nama masing-masing, turun, saya mau menumpang di rumahmu. Dan semoga kita mengiyakan ajakan Tuhan Yesus. Yesus tinggal di rumah kita, di hati kita, dan kehadirannya mengubah hidup kita. Kita diajak untuk turun, kita diajak untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus, terutama dalam diri sesama-sama yang hidupnya kurang beruntung dibandingkan dengan kita. Marilah kita lanjutkan ibadat kita pada hari ini. Kita mohon rahmat dari Tuhan, semoga kita senantiasa satu, mencari Tuhan dengan segala macam hal yang bisa kita buat, dan semoga kita dua, menjadi pribadi-pribadi yang punya kehendak tulus untuk turun menjumpai Tuhan Yesus yang menunggu kita dan mau berkunjung ke rumah kita. Amin.